Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka Hayang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, kembali Saka yang akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang legend banget di masanya, dan pasti beberapa dari kalian pernah mendengar atau pernah menontonnya. Ya, film ini berjudul Lake Placid 1999. Tapi jangan salah, film monster ini termasuk ke dalam film paling niat, sama seperti film Jurassic Park jadul. Karena kita tahu film-film monster setelahnya atau bahkan sequelnya sendiri tidak mampu menyaingi kengerian film pertamanya ini. Film ini bercerita tentang seekor buaya monster terbesar yang menghuni sebuah danau yang tenang dan terpencil, dan menjadi teror paling mengerikan untuk setiap pengunjung di tempat itu. Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah danau yang begitu tenang dan berair hijau bernama Lake Placid. Terlihat dua orang petugas sedang berada di atas perahu. Mereka bertugas untuk menandai berang-berang yang hidup di danau itu. Mungkin untuk keperluan konservasi, dan salah satu dari mereka pun turun untuk menyelam ke dasar danau. Terlihat air yang begitu gelap dan berwarna hijau menjadi pemandangan penyelam tersebut. Hingga tiba-tiba ia pun menemukan sebuah lubang yang diduga adalah sarang berang-berang. Namun seketika ia kaget karena ada pergerakan aneh di dalam air, dan ternyata itu hanyalah kuya batok alias kura-kura danau. Ia pun tampak lega dan kembali mencari ke dalam sarang berang-berang tersebut. Hingga tiba-tiba ketika teman polisinya sedang santuy makan di atas perahu, terjadilah kejadian yang mengerikan. Lelaki tersebut tampak sedang diseret oleh sesuatu di dalam air, hingga ia ditolong oleh polisi tersebut, namun yang terangkat hanyalah sepotong badannya saja. Mengerikan sekali, dan ia pun mati seketika. Kemudian scene beralih ke kota, tepatnya di kota New York. Terlihat seorang ahli fosil purba bernama Kelly yang juga bekerja di sebuah museum. Dimintai tugas untuk pergi ke kampung untuk meneliti temuan sebuah gigi besar aneh yang menancap di badan korban tadi. Karena mereka curiga itu bukan gigi hewan biasa, bisa jadi itu adalah gigi hewan purba. Awalnya ia menolak karena terlihat si Kelly emang tipe cewek rumahan yang paling anti kalau disuruh ke lapangan, apalagi ke kampung. Namun ia tidak bisa melawan atasannya dan dikirimlah dirinya ke kampung tersebut. Singkat waktu, sesampainya di sana ia pun bertemu dengan polisi gendut yang bernama Hank. Ia pun diarahkan ke kamar mayat. Terlihat si Kelly udah jiper duluan sebelum masuk. Namun ia sangat penasaran dan memberanikan diri untuk masuk. Terlihat potongan gigi dari makhluk tersebut memang sangat berbeda dari gigi hewan buas yang biasanya. Dan Kelly pun nekat untuk melihat mayat tersebut, dan ia pun kaget ketika melihat mayat itu cuman setengah badan saja. Singkat waktu, ia pun kini diajak Hank untuk pergi ke danau tersebut guna menyelidiki lebih lanjut tentang kasus ini. Hank pun membawa senjata untuk berjaga-jaga karena ia tidak tahu makhluk apa yang akan mereka hadapi. Dan si Kelly masih dengan senjata kesayangannya, yaitu semprotan nyamuk. Mereka ke sana dengan ditemani seorang sheriff lain bernama Jack, dan sepertinya mereka merahasiakan kejadian tersebut kepada publik sebelum tahu apa yang ada di sana. Terlihat ketika seorang kembang desa menanyai mereka tentang kasus itu, mereka memilih untuk diam dan melihat gubai-geboi wanita tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di danau itu. Mereka pun mengunjungi rumah satu-satunya di pinggir danau milik seorang nenek tua. Mereka pun bertanya-tanya seputar kejadian tersebut, namun si nenek itu tidak tahu apa-apa. Hingga mereka menanyakan kemana suami si nenek, ia pun menjawab, suamiku sudah mati kecemplung di danau. Memang perkataan nenek itu sedikit membingungkan, dan mereka pun pergi dan memutuskan untuk berkemah di pinggir danau. Namun di tengah perjalanan, si Hank menemukan ada kepala hewan yang mengambang di air. Ia pun mengangkatnya dan mengagetkan semuanya, hingga si Kelly marah-marah, dan mereka pun sampai keheranan makhluk apa yang memangsa korbannya sampai begini. Hingga sampailah mereka di perkemahan, dan tiba-tiba datanglah seorang yang menggunakan helikopter, dan sepertinya si Kelly tahu orang itu siapa. Ternyata itu adalah Hector, seorang pecinta buaya profesional.
Dia mengira bahwa kejadian di danau ini adalah ulah dari buaya, dan ia pun terkenal sangat tajir, namun dengan sikap yang eksentrik membuatnya sedikit aneh. Mereka dan juga Hector pun pergi menggunakan kayak. Aneh juga ya, udah tahu ada bahaya di air masih pede aja pakai kayak. Mereka ke sana untuk meneliti suara-suara di dalam air. Apakah jika suara buaya terdeteksi, maka bisa dipastikan monster itu adalah buaya. Hingga tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dan ikan burayak pun seperti ketakutan. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak perahu mereka dari dasar danau. Namun untung saja tidak memakan korban. Malam pun tiba, ketika Hank ingin pipis, ia pun pergi ke semak-semak dan tiba-tiba ia mendengar suara krosok-krosok di dalam ruyuk. Ternyata itu adalah Hector. Katanya ia sedang memasang perangkap untuk buaya. Dan itu mengagetkan seluruh kru di sana. Ia pun kembali dimarahi dan si Hank pun pergi. We should get some sleep. Ya, lucu sih, si Hank kejeblos jebakan si Hector. Di keesokan harinya, penyelidikan pun kembali dilakukan. Hector dan Jack pun berencana menyelam untuk mencari makhluk apa sebenarnya yang ada di danau itu, karena mereka masih belum yakin kalau itu adalah buaya. Sedangkan Kelly dan Hank juga satu anggotanya menunggu di atas kapal. Setelah beberapa menit mereka menunggu, tiba-tiba kapal mereka pun diseret oleh sesuatu. Sampai-sampai si Kelly harus terjatuh ke dalam air. Dan mereka pun memotong tali jangkarnya dan segera menghidupkan kapal karena terlihat pergerakan aneh yang akan menyergap si Kelly. Untung saja si Kelly berhasil selamat dan Jack pun muncul ke permukaan. Tinggal si Hector. Dan Kelly pun melihat ada gelembung di sebelah sana. Mereka pun bergegas menjemput Hector dan berencana untuk segera pergi, namun tiba-tiba satu teman polisi mereka dicaplok oleh sesuatu sampai kepalanya buntung. Mereka pun panik dan syok. Singkat waktu, polisi pun datang dan mengambil jasad tersebut. Hank bilang memang ada sesuatu di dalam air. Kelly pun masih syok dengan kejadian itu dan ditenangkan oleh si Jack. Kemudian, si Hector tambah yakin kalau itu adalah buaya. Namun si Hank masih belum yakin. Ada buaya yang mampu memakan kepala secepat itu sampai buntung. Dan ketika Hank akan pergi, ia pun kembali terkena jebakan Batman dari si Hector. Terlihat wajah Hank semakin kesal terhadap Hector. Kelly dan Jack pun datang menolong Hank. Hector bilang jangan marah ya, karena gak sengaja. Namun ketika diturunkan, ia pun mengejar-ngejar Hector dengan pentungan dan nyaris bentrok. Hingga tiba-tiba datanglah beruang. Mereka pun menghindari beruang itu dan tiba-tiba terlihat buaya yang begitu besar memangsa beruang dengan ukuran segede gaban. Jelas itu bukan buaya biasa, dan dari sini si Hank sudah percaya kalau itu memang buaya. Hingga di malam hari mereka pun mulai men-searching jenis buaya apa. Ternyata itu adalah jenis buaya Indo-Pasifik. Namun mereka keheranan, kok bisa buaya Indo-Pasifik bisa sampai di Amerika? Apakah ia bermigrasi melintasi lautan? Tidak ada yang tahu. Di pagi hari, kembali penyelidikan dilakukan di sekitaran pinggiran danau. Kelly, Jack, dan Hank pun pergi berjalan kaki. Sedangkan si Hector pergi naik heli bersama Polwan Seksoy mencari keberadaan sarang dari buaya tersebut. Sedangkan di sisi Kelly, mereka terkaget-kaget karena melihat jejak buaya yang begitu besar di tanah. Dan Kelly pun semakin kaget ketika ia menemukan ada kepala si polisi yang buntung dan dimuntahkan di pinggir danau. Kemudian mereka pun melihat pemandangan yang mengejutkan. Ternyata buaya tersebut adalah peliharaan si nenek tadi. Dan ia pun rajin memberi makan sapi kepada buaya tersebut. Melihat hal tersebut, mereka pun mengontrol kembali rumah si nenek itu. Dan katanya, aku tidak melakukan kesalahan kok. Aku cuma ngasih makan hewan aja. Ya mungkin si nenek ini sedikit gak waras ya. Petugasnya pun memperingatkan nenek itu untuk menghentikan kelakuannya. Bahkan ternyata suaminya pun bukan kecemplung biasa, melainkan suaminya dimakan oleh buaya tersebut. Dan kini si nenek dijadikan tahanan rumah. Kembali kepada Hector dan si Polwan Seksoy. Tiba-tiba si Hector mempunyai niat untuk menyelam.
Dan si Polwan pun berusaha menghentikan kegilaan Hector, bahkan ia sampai menawari Bobo enak jika tidak jadi menyelam ke dalam air. Namun si Hector tetap kekeh masuk ke dalam air. Dan benar saja, ketika ia sedang mengambang, tiba-tiba terlihat buaya yang begitu besar berada di hadapannya. Bisa bayangin gak buaya segede gitu berada di depan Komok? Ia pun berenang secara perlahan menuju heli, kemudian untung saja ia berhasil lolos meski mereka hampir jatuh digigit oleh buaya besar tersebut. Di malam harinya mereka pun mendapat kabar bahwa dinas kehewanan akan segera datang ke tempat ini. Dan mereka akan mencoba menangkapnya, namun jika sulit, mereka akan langsung membunuh buaya tersebut. Namun si Hector yang juga pecinta buaya, pengen nih buaya jangan dibunuh, karena amat sangat langka buaya segede tronton masih hidup di zaman sekarang. Dan pernyataan Hector pun diperkuat oleh Kelly. Hank dan Jack pun menurutinya hanya untuk satu kali percobaan saja, dan jika sulit, mau tidak mau senjata peledak Hank akan digunakan. Lantas mereka pun menggunakan sapi dari si nenek untuk memancing buaya tersebut, meski si nenek nggak ridho, tapi bodoh amat. Mereka pun bersiap-siap, terlihat sapi itu mulai kukucuprakan di air untuk memancing buaya tersebut, namun sampai malam tiba, buaya itu pun belum muncul. Hingga sapinya udah ripuh dan kewalahan, namun tiba-tiba Hector melihat ada pergerakan di dalam radar. Dia yakin kalau itu adalah buayanya. Dan terlihat buaya segede tronton pun datang menghampiri sapi itu, dan tiba-tiba buaya itu berhasil ditembak bius, namun keseimbangan helikopternya tidak stabil dan ia pun jatuh bersama sapinya. Untung saja si Hector masih bisa selamat. Mereka pun kehilangan jejak dari buaya tersebut dan tiba-tiba buaya itu hampir memakan Hank dan kini buayanya naik ke daratan. Semua orang naik ke atas mobil, namun sialnya si Kelly Bonon malah jatuh tigurawil. Ia pun menjadi sasaran buaya tersebut. Apalagi pas ia kena kepret buntut buaya dan terjatuh ke dalam air. Hector pun menyuruh Kelly naik ke atas helikopter dan ia pun dikejar buaya tersebut. Dan Kelly pun hampir dimakan buaya tersebut, beruntung ada pohon yang menganjalnya. Kelly pun berhasil naik ke atas heli dan tiba-tiba dari belakang buaya itu datang dan menerobos lewat pintu heli sampai stuck dan terjebak. Akhirnya, buaya tersebut lumpuh karena biusanya sudah bereaksi dan ia pun terjebak di bangkai helikopter. Semua teratasi, namun tiba-tiba ternyata ada buaya lain yang memang ukurannya lebih kecil, namun tetap ganas hampir memakan si Hector. Beruntung ia masih bisa selamat dan buaya itu pun ditembak Hank sampai bucat. Semua teratasi dan tak lama berselang muncullah si petugas marga satwa yang datang telat, bak polisi India. Dan buaya itu pun dikonservasi dan dibawa untuk diamankan, biar nggak berjatuhan korban lagi. Hector pun dibawa ke rumah sakit dan Kelly pun mendapat pacar baru bernama Jack yang akan membawanya ke bar untuk mabar dan bobar, alias mabok bareng dan bobok bareng. Namun di keesokan harinya bisa kita lihat si nenek-nenek aneh itu masih dengan kegiatan memberi makan buaya ceme yang masih kecil dan unyu, dan menandakan mungkin saja suatu saat nanti akan ada buaya lain di danau ini, dan film pun berakhir. But wait, di akhir scene kita bisa lihat penampakan buaya yang dibawa menggunakan kontainer. Gila, gede banget kan?
Dan sekedar informasi saja, buat kalian yang pengen nonton Lake Placid, Sakahayang saranin untuk nonton versi 1999 dan 2018 karena bakalan jauh banget kualitasnya dibandingkan versi 2006. Untuk IMDb film ini diberi nilai 5,7. Gede kan? Dan menurut Sakahayang, film ini cocok diberi nilai 6,0 karena seru dan mudah dipahami. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Lake Placid 1999. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.